need you. We stay No, safe. fuck the rules. He doesn't know anything about fucking. For immediate evacuation. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita series yang berjudul The Rike. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Season 1 episode 5. Ternyata Cahaya kemarin bukanlah suatu bantuan, namun sekoci dari Kinloch Scarly. Mereka sempat tak percaya. Dengan ledakan cukup besar, masih ada yang selamat. Tak mau buang-buang waktu, langsunglah mereka turun ke bawah. Di ruang kendali, Hutton tak setuju untuk membawa orang-orang dari Kinloch Scarly ke sana. Mereka tak tahu akan berefek baik atau buruk. Rose berkata, jika tujuannya itu agar setelah dibantu, mereka harap bisa dibantu balik. Di bawah, Rose minta pada Kate untuk memeriksa semua orang, memastikan tak ada ciri-ciri tertular. Seseorang yang pertama kali keluar dari sekoci, tiba-tiba langsung meminta Rose untuk segera membawanya ke ruang kendali. Namun Rose tak mengiyakan begitu saja, karena harus diperiksa dulu. Orang itu langsung menunjukkan identitasnya, yakni bernama David Cox, pemimpin dari Kinloch Scarly. Orang yang selamat ternyata tak banyak, dan ketika orang terakhir naik, itu adalah Harris. Ya, kalian bisa tahu itu siapanya Easter. Dan episode pun baru saja dimulai. Di ruang kendali, David bertanya, kenapa sumurnya ditutup? Dan Lynn menjawab, jika sumurnya harus ditutup, karena orang yang terinfeksi mengendalikan modul produksi, dan mereka tentunya harus membatasi akses. Makanya itu, mereka perlu memeriksa semua orang yang naik ke sana dulu. Tapi David mengatakan jika ia baik-baik saja. Tak lupa, Rose menanyakan tentang apa yang terjadi di Charlie. David kembali berbicara bahwa mereka mengalami kegagalan tekanan, kebakaran, lalu ledakan. Ia kehilangan banyak kru. Tak sadar, Magnus mengupingnya. David di situ mengalihkan pembicaraan, menanyakan bagaimana koneksi dengan pantai. Lalu Rose menjawab jika orang yang mengurus itu juga tertular. Dan kembali menanyakan tentang apa yang dia lakukan di sana, apa penyebabnya, agar mereka bisa memulangkan semua kru. David tertawa ketika Rose ingin memulangkan kru. Rose ini cukup terkenal di kantor pusat, dan ternyata dia yang memimpin gugus tugas penonaktifan. Selama ini dia merahasiakannya. Rose menjelaskan kalau dia merancang program dengan Victor untuk melatih mereka. Mendengar itu, Darlene tampak kecewa jika hal yang dilakukan Rose memalukan dengan menyuruh orang dewasa bersekolah lagi. Scene ke Kate, ia sedang memeriksa Harris. Di situ, Harris juga bercerita bahwasannya Kinloch mereka tak menarik minyak dari sumur, justru mengirimkan sesuatu. Tapi setelah dimulai, kabut datang. Kru mulai bertingkah aneh. Tetapi David tetap di ruang kendali, dan dia tenang, seolah pernah melakukan hal ini. Lalu mulai bermasalah, peringatan tekanan lonjakan besar dari sumur. Tapi David tak menghiraukan tekanan itu. Setelah diperiksa, mereka pergi makan. Di sisi Fulmer, ternyata ia belum menemui Bas. Lalu, setelah melamun beberapa saat, ia memutuskan untuk menghampiri Bas. Kembali ke ruang medis, Kate sudah memeriksa semua kru David yang selamat dan meminta tolong pada Heather untuk membandingkan nama mereka dengan daftar krunya agar tahu siapa yang tak selamat. Heather di situ sempat meminta maaf pada Kate soal kejadian pada episode sebelumnya.
Kate memaafkannya. Jika waktu itu Heather hanya ingin melindunginya. Tak lama, Magnus datang, meminta untuk diperiksa. Ia juga meminta maaf atas amarahnya yang salah tempat. Ia berusaha tetap fokus pada pekerjaan. Tetapi di belakang benaknya, Thomas selalu ada. Untungnya, Kate bisa mengerti. Setelah diperiksa, Magnus pergi ke tempat terus. Ia sudah tahu soal keadaan Fulmer. Rose di situ sedang menganalisa lebih dalam soal simbol yang digambarkan Fulmer. Andai saja Fulmer tak pergi ke Buzz, ia bisa picu sesuatu untuknya. Koneksi ke makhluk itu yang mereka tak tahu. Beralih ke Heather, ia sedang mengonfirmasi nama-nama kru Carly yang naik ke sana. Namun salah satu nama tak ada hasil, yakni nama David Cook. Berpindah ke David yang berada di ruang Magnus. Entah mau cari apa. Tak lama, Magnus menghampirinya. Dari perbincangannya, hubungan mereka tak begitu akrab. Di tempat makan, Tanlin mengajak Hutton berbicara serius tentang Rose dan David. Ke Heather, dia memberitahukan soal nama David yang tak terdaftar dimanapun, lalu menanyakan pada Harris. Di situ, Harris pun menjelaskan apa yang ia tahu. Di sisi Rose, ia sedang mengamati simbol lingkaran yang sama seperti di bawah laut. Kate menghampirinya, menceritakan tentang artikel-artikel kecil sebelumnya yang menghampiri perutnya. Itu tak agresif, malah seperti penasaran. Seolah dia mengenali kehidupan baru dan mau melindunginya. Mendengar sedikit cerita Kate, Rose mendapat pengetahuan baru soal lingkarannya. Namun tiba-tiba Magnus dan David datang. Scene ke Fulmer. Ia sempat mengurungkan niatnya untuk menemui Buzz, namun Buzz mengetahuinya. Kembali ke Rose, ia sedang menjelaskan tentang simbol itu. Lalu David mengatakan, jika yang terjadi di Charlie bukanlah karena ledakan, tapi karena orang yang terinfeksi. Karena mewaspadai kejadian Charlie terjadi di Bravo, David mengusulkan untuk mengirim tim ke tempat Buzz. Magnus langsung menolak, karena dia tak ingin kehilangan krunya lagi. Karena David mengeyel, lantas mereka bertiga pun mengomporinya. Karena kalah suara, dia pun pergi. Selepas David pergi, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Andai saja Fulmer masih di sana, mereka tak merapat dalam kegelapan seperti ini. They're for carbon capture and storage. What you've been... But no, show some respect. We're not sending... Over there, didn't they? Cokie, you need to tell us what you know. Beralih ke Fulmer, di situ ia berminta maaf pada Buzz atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Buzz tak menghiraukan hal itu, lalu menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan, memperbaiki kerusakan yang terjadi. Awalnya, Fulmer tak mau membantu. Setelah Buzz berusaha membujuknya, akhirnya Fulmer mau membantunya. Scene pada Hutton dan David, berpapasan dengan David. Spontan, Hutton di situ mengatakan bahwa mereka butuh pemimpin untuk keluar dari sini. David pun paham dengan omongan Hutton. Di ruang masak March, mereka membicarakan lebih dalam soal itu. David mulai menjelaskan rencana. Setelah dijelaskan, Tanlin memutuskan untuk mempertimbangkannya dulu. David juga menjamin bahwa mereka tak akan ada yang terluka. Pindah ke Heather, akhirnya berhasil menemukan data David. Lantas, mereka akan memberitahukannya ke Rose dan Magnus. Scene ke Fulmer, yang frustasi karena tak bisa atasi sistem ini. Buzz terus menyemangatinya, bahwa mereka berusaha untuk mencegah ini berkembang, bukanlah menghancurkan. Kembali saat dibutuhkan, itu tujuan makhluk ini. Dilihatkan, mereka bertiga telah siap untuk melakukan rencana. Tak lupa, David memberikan kode akses kontainernya. Tani lagi-lagi tampak ragu, namun Hutton kembali meyakinkannya. These aren't just CO2. Ketika mereka tak sengaja memijak salah satu batang daun, Buzz bisa merasakannya dan menyuruh Carol untuk memeriksa. Sedangkan Buzz masih berusaha menjelaskan ke Fulmer jika hal yang mereka lakukan benar. Hutton yang sudah sampai segera melakukan rencananya, dibantu David dari ruang kendali, dan rencana pun dimulai. Fulmer yang tahu itu akan membuat mereka tak bisa bernapas, mengajak Buzz untuk pergi. Namun dia menyuruh Fulmer saja yang pergi. Untuk mematikan sistemnya,
dan mencari Kero. Kero yang kini telah bertemu Hutton, tiba-tiba ia mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu setelahnya bergeletak tak bernyawa. Danlin shock karena katanya hanya membuat pingsan, namun sebaliknya malah membuat mati. Mendengar itu, mereka langsung segera pergi dari sana. Danlin yang tak ingin meninggalkan Kero memilih untuk menyelamatkannya dulu. Karena dirasa sudah tak bisa, ia terpaksa meninggalkannya. Gas itu tidak hanya membuat orang mati, namun juga membuat tumbuhan mati. Fulmer yang melihat Kero telah mati, tak ingin membuang-buang waktu. Ia segera mematikan sistemnya, tapi karena sudah menghirup cukup banyak, dia terjatuh. Melihat Hutton dan Marge sudah keluar, David segera menutup pintunya. Tanpa ia sadari, Danlin masih berada di dalam. Hampir saja sampai ke pintu keluar, sayangnya pintu itu lebih dulu tertutup. Marge pergi untuk memberitahukan itu, sedangkan Hutton menunggu di sana. Naasnya, Danlin tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meninggal. Rose dan Magnus yang telah mendapatkan informasi tentang data David segera menemuinya di ruang kendali. Ketika sudah sampai, Magnus kaget saat mengetahui David mengirim tim ke ruang lubang lumpur. David merasa tindakannya benar, karena penyebab utama semua ini adalah orang yang terinfeksi. Rose menyangkalnya bahwasannya makhluk itu bentuk kehidupan purba, punya kecerdasan dan niat, lebih tua dari apapun yang hidup di bumi. Bisa jadi nenek moyang dari segala semua kehidupan. Magnus di situ hendak mematikan sistemnya, namun tak bisa, jadi harus manual. Rose yang ingat jika Fulmer juga masih di dalam, langsung menuju ke sana. Dan Magnus hanya bisa membantu dengan membuka pintunya. Where are they? They didn't just change, Rose. Setelah menemukan Fulmer, segeralah ia mematikan sistemnya. Ketika berusaha menyadarkan Fulmer, tak sengaja tangannya menyentuh tumbuhan di sana, membuat artikel-artikel kecil itu kembali keluar. Dan Fulmer kembali sadar, tumbuhannya juga kembali tumbuh. Di ruangan Hutton, dia sangat merasa bersalah karena memaksa Danlin mempercayai David. Magnus di situ berusaha menenangkannya dan sedikit bercerita tentang anaknya yang meninggal karena ditabrak mobil, tapi bukan ia yang menabraknya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Hutton tak salah karena bukan dia yang menutup pintunya. Sebelum pergi, Magnus sedikit bercanda, mengatakan jika ia salut dengan David karena bisa membuat Hutton mematuhi perintahnya. Dia saja sudah cukup lama berusaha, namun tak bisa-bisa. Beralih pada Fulmer, ia berkata bahwa sekarang dia sudah bisa mendengarkan apa yang didengar Bas. Mencoba menghubungi mereka, tetapi mereka tak mendengarkan. Lalu Rose mengatakan jika kini ia juga bisa mendengarkannya. Episode kali ini pun ditutup dengan kematian Danlin karena kenafsuan David untuk menghancurkan makhluk ini. Dan film The Ride Season 1 episode 5 bersambung. Ancients. Can you hear? So this is gonna. I'm listening now. I'm listening. Suits me! Memory and sacrifice. It's who we are.